لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab At-Tauhid. Bab ke-42 dari kitab ini, bab perkataan Allah Azza wa Jalla, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui, yaitu mengetahui hal-hal tentang rububiyah Allah, tentang kemahakuasaan Allah, juga hal-hal tentang hak Allah dari segi uluhiyah, serta asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dari ini berarti tafsiran terhadap ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-22, yang mana di ayat itu, ayat ke-21 dan ke-22, di ayat itu Allah Azza wa Jalla menyeru manusia sekalian untuk menunaikan hak peribadatan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berimtinan, yaitu menyebutkan minnah, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Disebutkan secara hitungan rincian dan global, yang pada akhirnya dari penyebutan karunia itu Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah padahal kalian mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, kita akan sebutkan ayatnya, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Berarti kajian ini insyaallah memblending antara ilmu tafsir, ilmu aqidah dan juga ilmu tazkiyatun nufus. Di sini Allah Ta'ala menyeru manusia, ya ayuhan nas. Maka pada kata para ulama, ayat ini adalah awwalun nida'in fil mushaf. Seruan pertama di mushaf Al-Quran ini ayat. Jadi seruan ya ayyuhan nas, seruan pertama di mushaf. Di urutan mushaf ini yang paling pertama.
Dan setelah seruan pasti ada sesuatu yang memiliki ahamiyah dan kepentingan yang besar. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Dan kalimat ya ayuhan nas, ini an-nas, manusia seluruhnya. Ini ada kalimat ini setelah penyebutan asnaf al-nas, yaitu penyebutan macam-macam manusia sebelumnya. Dimulai dari golongan mukminin, kemudian golongan kafirin, dan yang paling banyak deskripsinya adalah golongan munafikin. Baru kemudian terkumpul semua itu, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Entah kalian adalah mukmin, alhamdulillah, atau kalian adalah kufar, atau kalian adalah munafiqun. Jadi ada orang beriman yang mana beriman kepada Al-Quran secara zahir dan batin. Ada orang kafir yang jelas menampakkan kufur mereka secara zahir dan batin. Dan ada orang munafik yang beriman kepada Al-Quran secara zahir namun kufur secara batin. Maka dari tiga model ini yang paling buruk adalah yang munafikun ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan tentang kemunafikan di Al-Quran atau Rasulullah SAW mendeskripsikan kemunafikan di As-Sunnah, melainkan selalu bentuknya pencelaan terhadap itu. Tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Padahal orang munafikun itu selalu berusaha menampakkan yang bagus dan baik. Dan kadang-kadang menampakkan yang bagus lebih afdal, lebih baik dibandingkan secara zahir, lebih afdal dibandingkan umumnya orang-orang mukminun. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Salul. Tapi kemudian u'budu rabbakum, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar menyembah Allah semata, meninggalkan peribadatan selain Allah. Dan ibadah kepada Allah ini kan mencakup banyak sekali hal. Lawannya fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan sekutu bagi Allah, jangan menyembah selain Allah. Dan ini dipahami oleh kebanyakan kita itu hanya terbatas di masalah penyembahan berhala. Sebagaimana kebanyakan orang masih belum terdidik untuk mengetahui bahwasanya kesyirikan itu bukan cuman masalah menyembah berhala. Ya, melainkan banyak cabangnya. Yang bisa jadi ya, dan ini di kitab Tauhid kita pelajari banyak sekali cabang-cabang permasalahan syirik dalam kaitannya dengan ibadah. Berkaitan dengan tawakalnya seseorang. Banyak yang tawakal kepada selain Allah walaupun ngakunya sih tawakal ke Allah. Banyak memang tetap doa minta pada Allah, tapi ya begitu pula malah hatinya lebih tertambat kepada makhluk. Maka peribadatan di sini bukan hanya semata-mata, ya, maksudnya larangan beribadah kepada selain Allah bukan hanya semata-mata menyembah patung berhala. Ada hal-hal lain yang merupakan bentuk peribadatan yang khusus hanya kepada Allah, namun dialihkan kepada selainnya, seperti masalah tawakal, masalah takut juga. Dan juga dalam hadis, dalam bab ini akan disebutkan nanti masalah berkaitan dengan bersumpah. Dan juga banyaknya terjadi asyirk al-lafzi atau syirkul alfaz, syirik dari segi lafal. Mungkin tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi tetap disebut syirik secara lafal, seperti masya Allah wa syi'ta, yaitu betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan juga engkau menghendaki dan engkau menghendaki. Jadi menyandingkan penyetaraan antara Allah dengan makhluknya. Ini pun bisa menjadi syirik. Atau kalau bukan karena fulan maka saya akan begini begitu. Ini juga bisa menjadi kalimat syirik. Kalau memang itu bukan sebuah khobar. Jadi tidak sesimpel itu, sehingga banyak sekali yang harus kita pelajari agar kita terhindar darinya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian.
menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum. Maka di sini Allah Ta'ala menyinggung satu perbuatan Allah, yaitu al-khalq, menciptakan. Jadi al-khaliq itu adalah alladzi yastahiqul ibadah. Pencipta itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Alladzi khalaqakum, dan juga walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka seseorang ketika mengencangkan ikat tauhidnya, maka dia akan semakin bertakwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Ta'ala sebutkan kembali hal-hal yang dia ciptakan atau lakukan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai firash. Firash kalau bahasa sekarang itu seperti kasur. Dan tempat bertinggal. Bisa duduk di bumi ini, tidur di bumi ini, hidup dan seterusnya, dan juga suatu saat akan dikubur di bumi ini dan akan dibangkitkan dari bumi ini. Kayak kata Allah di surat Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian. Ke bumi kami akan mengembalikan kalian. Dari bumi pula kemudian kami akan keluarkan kalian berikutnya. Memang bumi ini tempat tinggal. Dan akan kita mati kemudian dikebumikan. Dan ketika dibangkitkan dari bumi lagi. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan langit sebagai bina. Bina di sini maknanya saqaf. Bina maknanya saqaf, yaitu atap. Langit sebagai atap. Langit di atas bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah yang menurunkan dari langit ma', yaitu air, matar. As-sama', ya, as-sama' maknanya sama di sini adalah as-sahab, yaitu awan. Sebagian ulama mengatakan as-sama' di sini wa anzala minas sama' ma'an. Allah Ta'ala menurunkan dari awan. Jadi as-sama' itu maknanya ketinggian. As-sama' maknanya al-'ulu wal-irtifa', ketinggian. Ya, makanya sebagian dari pakar nahwu daerah Basrah atau daerah Kufah menjadikan nama isim itu kan nama. Isim itu berasal dari lafal apa? Para pakar nahwu daerah Kufah mengatakan isim berasal dari kata sumu. Ya, yang artinya ketinggian. Para pakar nahwu dari kalangan Basrah mengatakan isim berasal dari kata wasm, yang artinya tanda, stempel. Ya. Bagi ulama kalangan Kufah, mereka mengatakan isim dari kata semu, yaitu ketinggian, karena nama itulah sebagai ketinggiannya seseorang, kehormatannya seseorang. Dan semu itu seperti sama dari kata semu juga. Ya, maka sama itu maknanya ketinggian. Apapun yang merupakan suatu ketinggian bagi antum, maka itu adalah as-sama. Adalah as-sama. Nah, maka di sini kita bisa lihat dalam bahasa Indonesia, atap masjid itu juga atau atap rumah disebut juga langit-langit rumah. Maka maknanya ketinggian. Segala yang disebut langit itu karena ketinggian, maka itu as-sama. Itu makna pertama as-sama. Dan kadang-kadang suatu lafal dimaksudkan darinya satu komponen yang paling ma'ruf darinya. Salat disebutnya apa? Sujud, ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Artinya salatlah kalian bersama orang-orang salat.
dimutlakkan untuk satu nama global, diambil darinya apa? Satu istilah yang merupakan komponen rukun atau hal yang terbesarnya di situ. Maka kadang sebaliknya, untuk menunjukkan, untuk merujuk pada satu partikel, kadang-kadang kita mutlakkan nama globalnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, kami telah menurunkan dari langit, lafalnya dari langit, tapi maksudnya adalah dari awan. Karena hujan ini kan turun dari awan. Ya, dari awan turun hujan. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba. Allah lah yang mengirim angin-angin, dan angin-angin itu memprovokasi awan-awan, ashab. Ya, wa yaj'aluhu wa yabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan itu terbentang di langit, fis sama, di ketinggian langit. Jadi as-sama itu besar dan komponennya diantaranya adalah awan. Kaifa yasha, terserah Allah kayak gimana. Kemudian wa yaj'aluhu kisafa. Allah Subhanahu wa taala jadikan awan itu menggumpal menjadi mendung. Ya, fataral wadqa yakhruju min khilalih. Engkau bisa melihat al-wadq, yaitu air, derasan air keluar dari sela-sela awan itu. Ya. Maka itulah wa anzala minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menurunkan atau mengeluarkan bihi, dengan sebab hujan itu Allah keluarkan apa? Ats-tsamarat, di antaranya buah-buahan, sebagai rezeki buat kalian. Dan kita lihat jemaah sekalian, Allah Ta'ala memodalkan kadang-kadang dengan satu jenis untuk memunculkan beragam macam berikutnya. Kalau kita pelajari dari masalah hujan dan bumi, itu modalnya apa? Modalnya simple. Air dan tanah, selesai. Kalau kita lihat, motor itu ma' wahid, satu air. Hujan itu satu air. Rasanya sama, rasa air hujan. Tidak berbeda dengan misalnya dalam satu hujan di Cilangkap, tetesannya beda-beda warna atau beda-beda rasa. Enggak, air biasa. Ya. Dan juga turbahnya, tanahnya, ya tanah yang sama, tanah bumi. Namun kemudian dilihat dari hujan ini turun, ya, hujan ini turun. Kemudian hujan ini satu warna, satu rasa, ya, dan darinya kemudian dengan sebab itu, dengan izin Allah Azza wa Jalla, tumbuhlah thamarat. Ya, tumbuhlah apa? Thamarat. Minas thamarati rizqan lakum. Thamarat jama' dari thamar. Ya. Maka thamarah itu artinya buah. Thamarah artinya buah. Ya, kalau tamrah artinya kurma. Gitu. Maka kalau perempuan dinamakan tamarah, mungkin maknanya kurma atau buah. Ya, samarah. Adapun samarah atau samirah, maka artinya adalah warna semacam warna antara hitam dan putih, samar-samar. Makanya samar itu dari bahasa Arab. Ya, dia dibilang gelap enggak, tapi dibilang putih enggak. Gitu loh, perpaduan antaranya. Samar-samar gitu. Adapun kalau samara artinya sakinah mawaddah warahmah, itu singkatan yang dipakai oleh orang Indonesia aja, enggak ada bahasa Arabnya itu. Ya, samara. Nah, thamarat, dari satu air tumbuhlah sekian banyak buah. Nah, ya subhanallah. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla.
Ada hikmah di balik itu apa? Kadang Allah Azza wa Jalla memodalkan sesuatu yang simple namun berkah. Dan darinya kemudian bisa apa? Bisa memproduksi atau memberikan manfaat yang banyak. Ya. Boleh jadi antum sedekah dengan uang yang sedikit atau enggak banyak, tapi dengan itu antum bisa memberi makan banyak orang atau memberikan sesuatu, banyak hal kepada orang. Bisa. Boleh jadi dengan modal iman saja antum bisa memberikan yang banyak. Gitu. Kadang kita itu untuk berbuat baik itu enggak harus punya banyak modal, beragam modal, harus nunggu kaya, khata. Siapa yang mau rajin sedekah, nunggu kaya dulu, dia ketika kaya enggak bakal sedekah. Karena mental sedekah itu enggak nunggu kaya. Tapi mental sedekah itu harus sekarang. Enggak nunggu-nunggu apa. Sebagian salaf, ada seorang salaf bahkan saking mental sedekahnya kuat, walaupun enggak punya apa-apa, dia sudah menjadwalkan setiap hari dia harus sedekah bawang walaupun 1 biji gitu, dia udah mempersiapkan itu. Karena enggak mau melewati hari kecuali harus ada ihsan dan sedekah yang dia berikan kepada orang. Ya. Jadi jangan nunggu kaya baru sedekah. Karena kalau orang punya prinsip kayak gitu, entar saya kalau udah punya saya bakal sedekah. Itu nanti kalau udah kaya enggak sedekah itu. Iya. Karena alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang benar itu orang yang infaknya itu pas lagi senang infak, pas lagi susah infak juga gitu loh. Enggak ada prinsipnya saya nanti kalau saya senang baru saya infak. Itu orang bakhil itu. Itu pun belum tentu pas senang infak, kalaupun infak itu bisa juga ada maunya, bukan betul-betul. Ya betul mungkin ketika lagi senang infaknya lebih besar itu mungkin karena kan ada keluasan harta. Tapi itu tidak menutup kebaikan dan semestinya tidak menutup keadaan semestinya bahwa saya di masa sulit pun kita layak infak, bahkan infak di masa sulit menunjukkan kejujuran infaknya dia. Iya. Karena di masa sulit saja dia mengeluarkan, apalagi di masa senang. Insyaallah lebih mengeluarkan. Ya. Taib. Fala taj'alu lillahi andada. Setelah imtinan yang tadi disebutkan kebaikan-kebaikan tadi, maka janganlah kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Ini larangan berbuat syirik. Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyamakan Allah dengan yang lainnya. Jangan memisalkan Allah dengan yang lainnya. Jangan bergantung pada makhluk. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwasanya makhluk itu sebenarnya makhluk diciptakan. Dari dirinya diciptakan dan juga perbuatannya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ini makhluk. Betapa semua orang yang berbuat syirik tahu bahwasanya ini makhluk, tetapi antara pengetahuan dengan realisasi konsekuensi tauhidnya itu enggak nyambung. Jadinya ia tahu ini makhluk tapi tetap aja disembah. Tahu itu kuburan keramat, tahu itu kuburan isi mayit, tetap aja minta sama mayit. Berarti kan antara pengetahuan dengan konsekuensi pengetahuan itu dan dikorelasikan dengan akidah dan ibadah itu enggak nyambung. Perlu dicolek dulu. Kadang perlu ditepok dulu, kadang perlu digampar dulu, baru kemudian kalau ngapain saya minta sama kuburan. Ya. Kadang manusia itu ya menyembah kuburan. Kadang manusia menyembah ego. Kadang manusia menyembah orang-orang yang punya jabatan. Dan bahasa lain menjilat mereka. Ya. Kadang bahkan manusia menyembah pengacara. Yaitu menjadikan
yaitu menambatkan hati kepada dokter atau kepada pengacara atau kepada kuasa hukum dan semisalnya. Dan bukan malah betul-betul jujur kepada Allah dan minta sama Allah, bukan. Kadang manusia itu lebih berusaha jujur kepada makhluk dibandingkan kepada Khalik. Lah, ini kan berarti kan ada kesyirikan. Memprioritaskan kepada makhluk dari segi kejujuran, adapun kepada Khalik, kepada Allah kurang jujur. Hanya menyembah Allah di ujung huruf, di ujung lidah, totalitas kepada makhluk dan malas kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana? Ya. Kalau misalnya mau kerja sigap, bangun pagi, tapi disuruh untuk sholat subuh, gak ada sama sekali. Gak ada. Ya, makanya Anda masih tetap bersyukur walaupun sebagian dari antum terdengar ngorok tadi di kajian ini, karena masih bersyukur antum masih ke masjid gitu loh. Alhamdulillah. Karena masih banyak saudara kita yang ngoroknya bukan di masjid sekarang, tapi di kasur masih, belum sholat subuh. Ya. Tapi boleh ditanya nih, tadi yang antum tidur di sini nih, yang sekarang tidur atau ngorok, antum sudah sholat subuh belum nih? Jangan-jangan belum nih. Ya. Antum mau tidur boleh, cuman tolong jangan ngorok sekali, jangan ngorok karena itu membuat anak pengen seperti antum juga. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Antum tahu itu makhluk. Enggak bisa kita itu bertumpu padanya. Ya akhi, ini masalah tauhid seperti ini, bertumpu pada makhluk. Ini walaupun gelar profesor sekalipun, doktor apalagi bahkan profesor sekalipun, namanya hidayah tauhid itu enggak kenal gelar sekarang jemaah. Ada orang mungkin lulusan SMA atau SMP saja, tapi kalau dia bertauhid dia. Karena hidayah dari Allah. Simple, tauhid itu simple. Ke Allah aja semuanya. Kalau minta ke Allah, tawakal ke Allah gitu loh. Tambatkan hati ke Allah. Tapi sampai, bukankah ada orang gelar profesor tapi nyembah sapi? Ada juga gitu loh. Kemana akalnya gitu loh? Kemana gelar itu? Kemana puluhan tahun dia berpendidikan? Tapi tetap nyembah sapi, mengagungkan sapi, seolah-olah sapi Tuhannya atau wali keramat dan seterusnya. Itu ada profesor ataupun doktor MA. Insya Allah kalau LC nggak ada, LC nyembah sapi, ya kan nggak ada insya Allah. Maksudnya di sini adalah pendidikan formal atau tajamnya akal tidak melazimkan sama dengan pasti bertauhid, nggak melazimkan itu. Nggak melazimkan itu. Di antara antum mungkin ada pedagang cilok yang mungkin omsetnya itu membuat orang itu kasihan sama antum. Ada. Tapi urusan tauhid lebih unggul dibandingkan orang yang omsetnya itu udah nggak ketulungan banyaknya. Omset besar bukan berarti sama dengan bertauhid, belum tentu. Jadi pangkat, jabatan, harta, gelar itu tidak melazimkan pasti bertauhid. Bisa aja malah berbuat syirik atau musyrik. Ya. Jadi hidayah tauhid itu terlalu mahal sehingga tidak bisa diukur dengan biaya apapun. Maka bersyukurlah dengan tauhid ini gitu. Wallahi lebih menyenangkan, lebih menenangkan, lebih masuk ke tujuan dan mudah. Dan orang-orang yang diberikan kecerdasan ternyata kadang-kadang enggak bisa ke tauhid. Yang seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan namun mereka tidak diberikan kejernihan. Zaki tidak berarti zakat, kejernihan. Cerdas-cerdas, jernih enggak, keruh, enggak ke Allah, enggak ke Allah.
Ya begitu, cuma sekalian. Kemudian berkata Ibnu Abbas dalam ayat tentang ayat, bukan dalam ayat, tentang ayat, fataj'alu lillahi andada. Al-andad huwa syirik, maka jangan menjadikan sekutu, kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang mana syirik ini disifati oleh Ibnu Abbas begini. Ini sering dengar mungkin antum, dan ini ternyata perkataan Ibnu Abbas. Asy-syirk akhfa min dabibin namli ala safatin saudaa fi dhulumatil lail. Fi dhulumatil lail. Syirik itu lebih tersembunyi, lebih samar dibandingkan dabib an-naml, yaitu jalannya semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Ini triple darkness gitu. Kegelapan 3 kali lipat. Ya. Semut hitam. Semut kan hitam rata-rata. Enggak usah antum tawar-tawar, mungkin semut merah maksudnya. Enggak ada semut hitam pokoknya. Semut hitam lagi jalan. Dan semut kalau jalan biasanya agak cepat. Ya enggak? Antum lihat semut ada enggak jalannya lambat gitu? Ada enggak? Enggak ada. Gitu kan? Jarang lah gitu ya. Tapi rata-rata cepat. Udah hitam, cepat lagi. Kemudian di batu hitam di kegelapan malam. Seolah-olah hampir mustahil untuk mengcapture mana semut ini gitu loh. Atau mungkin katakanlah mustahil gitu loh. Ya ini sebagai mubalaghah dari Ibnu Abbas, hiperbola dari Ibnu Abbas. Artinya terlalu samar, terlalu sulit untuk dideteksi sehingga harus betul-betul telaten, harus betul-betul scanningnya itu. Ya. Masalah ini bukan scanning nikmat tapi scanning penyakit. Untuk diketahui betul-betul. Berarti kan pelajaran tentang ini itu harus lebih detail. Tanpa ilmu, tanpa tadqiq an-nazar, yaitu mendalami pandangan mata, pandangan hati, enggak ketemu kalau itu adalah syirik. Dan sekarang bagaimana seseorang enggak pernah ikut kajian, malah sholat berjamaah, dan berkawannya dengan pecinta dunia atau musyrikun, bagaimana bisa mendeteksi kesyirikan dalam dirinya? Lah yang ngaji aja kita masih lemah kok gitu loh. Masih kadang-kadang, bukan kadang, bahkan khawatirnya sering kadang-kadang masuk atau sering masuk kesurupan dengan kesyirikan karena detailnya. Ya. Ya kadang untuk beberapa hal yang sangat samar kita itu perlu betul-betul tadqiq an-nazar. Betul-betul menajamkan pandangan. Ya. Kalau kita rabun minus berapa, pakai kacamata biar bisa ngelihat. Lah kalau nggak pakai kacamata ya susah ngelihat, walaupun kayak gini susah ngelihat. Apalagi yang buta. Dan ilmu itu yang menerangi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan pengarahan kiasan dengan kiasan peristiwa alam seperti semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Subhanallah. Antum gini aja Pak, kalau antum melihat ke kali atau sungai ya. Air lah gitu, dekat dengan antum air. Dan ini diterangnya siang terang nih. Matahari di atas. Ya. Air yang antum lihat itu kan, ketika matahari di atas, kan air ini kan jadi mencerminkan, merefleksikan awan. Ya kan? Airnya cetek. Tapi karena dia mencerminkan awan, jadi cerminan awan, antum bisa nggak ngeliat ke dalam air itu? Nggak bisa, karena refleksinya adalah gambaran awan di air itu. Tapi bisa kalau antum betul-betul tadqiq an-nazar, mungkin benda atau ikan yang di dalam bisa sedikit-sedikit antum lihat, dan itu membutuhkan effort yang lebih. Dan ternyata untuk mengcapture syirik di kalbu kita itu harus lebih berusaha lagi dibandingkan itu. Gitu. Ya.
Berarti harus terus belajar. Makanya sholat 5 waktu, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir di perjalanan dan seterusnya, itu harus terus ingat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kita belum menunaikan hak Allah, yaitu tauhid, belum banyak menunaikan itu. Masih banyak kekurangan. Dan syirik itu sebenarnya terbagi menjadi 2 macam. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali dan syirik khafi. Dan syirik jali itu syirik yang jelas. Jali itu jelas. Ya, makanya dalam tajwid itu ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang jelas-jelas bikin salah lafal gitu loh. Ya. Ya, kalau misalnya orang Jawa a jadi nga, itu lahan jali, itu keterlaluan. Orang Sunda zai jadi ja, itu juga keterlaluan. Ya. Kok jadi gha, al-ghuran, al-ghur gha. Kok jadi gha? Enggak bisa dia. Ini lahan jali. Ya, dan ini syirik jali, seperti menyembelih kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, minta doa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Ini jelas. Nyembah kuburan, ya. Sihir, minta bantuan sama jin, terserah mau jin apa, itu syirik semua. Jin WC sekalian gitu, misalnya syirik semua, walaupun jin WC. Tapi kan cuma jin WC, masa nggak boleh? Ya, apalagi jin WC, bisa apa dia, gitu kan? Ya, jin pohon bambu aja nggak bisa apa-apa, jin WC. Ya udah, minta malaikat deh. Ini juga syirik. Meminta kepada yang gaib selain Allah itu syirik. Ini jali, jelas. Meminta kepada yang gaib selain Allah itu syirik. Ya. Mau dia disebut rijalul ghaib, manusia gaib, ya. Atau dia disebut malaikat atau jin, bahkan manggil Ultraman aja itu bisa syirik. Coba Ultraman ada enggak? Dan juga beberapa film-film atau kartun-kartun mungkin mengajarkan syirik. Tawakal kepada selain Allah. Coba rata-rata film-film masa kecil, banyak enggak tawakal kepada selain Allah? Power Rangers misalnya. Tawakal sama Power Rangers. Ultraman. Doraemon. Wiro Sableng. Tawakal sama kapak naga geni. Dan seterusnya, itu kan semua adalah sebenarnya pengajaran untuk apa? Tawakal pada selain Allah. Anak-anak jadi dibius untuk itu. Kalau sekarang mungkin udah nggak seru lagi bagi anak-anak sekarang. Kayaknya nggak nonton Doraemon deh kalau anak sekarang. Drakor sekarang. Apakah merusak? Lebih merusak dibandingkan kartun-kartun beneran. Lebih merusak itu drakor itu. Jauh lebih merusak. Bukan hanya masalah tauhid dan syirik aja. Beragam masalah, karena banyak. Beragam masalah. Ya, jadi kan kayak gitu. Nah, ini kembali ke syirik jali, itu yang jelas. Yang kedua syirik khafi. Ini syirik khafi yaitu syirik yang bukan yang sifatnya samar, terselubung, tersembunyi, khafi. Ya. Dan syirik khafi ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ada 2, yaitu syirik fil maqasid wan niyah. Yang pertama adalah syirik di hati, gitu aja. Syirik di hati. Nah, syirik di hati, syirik di maksud, di niatan. Dan ini ada di hati kan? Dan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sulit antum mengetahui orang dia lagi sholat tapi riya. Antum enggak mengetahui. Tapi kadang-kadang manusia itu kadang-kadang memuntahkan isinya tanpa dia sadari. Antum itu jangan pernah mengira bahwasanya orang jahat itu enggak bakal muntah. Mabuk dia pada waktunya. Ya. Jangan ngorok, Pak. Siapa yang ngorok? Tolong atau anak itu ya. Agak sedikit dikecilin volumenya. Atau boleh ngorok di mimpinya saja. Ngoroknya di mimpi, jangan di kenyataan.
Jadi dia mimpi lagi ngorok, subhanallah. Ya. Tadi saya ngomong apa tadi terakhir? Hah? Sebelum ngomongin tentang ngorok apa? Iya, kita ngomong syirik. Saya tahu ngomong syirik. Ya, cuman syirik yang di sini syirik di niatan, di hati. Riya, sum'ah dan semisalnya. Ini syirik khafi. Syirik khafi yang ada di hati. Apakah bisa ketahuan? Pada asalnya enggak ketahuan. Orang kok riya itu kan memang perbuatan hati, enggak ketahuan. Kita enggak bisa membelek hatinya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu kerap kali akan membongkar kesyirikan hati seseorang. Ya, tadi enggak ketahuan, tapi Allah bongkar. Ya, Allah bongkar di mana? Di lidah, perbuatan dan semisalnya. Seketat-ketat seseorang menyembunyikan keburukan hatinya, maksud hatinya, atau amalan sirinya, maka akan Allah keluarkan. Kalau dia terus-terusan seperti Allah keluarkan. Entah melalui mana. Makanya dalam kitab Syarah Al-Qawaid Al-Muthla, Syekh Utsaimin juga pernah menyinggung hal ini. Seseorang ketika dia punya keburukan maksud, keburukan niat, keburukan di balik layar, kalau itu selalu dia lakukan, maka akan Allah tampakkan tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Jadi kalau kita itu punya hal yang buruk sekali di balik layar, akan ketahuan dengan perbuatan, lisan, yang mana kita itu nggak ngerti kalau kita itu sedang menelanjangi diri kita. Nggak ngerti, nggak sadar. Itu sebagai hukuman, nggak sadar. Tapi orang bisa menilai, oh dia ngomong kayak gini, oh berarti indikasinya dia adalah pelaku begini-begini. Karena nggak mungkin ada yang ngomong kayak gini kecuali pelaku-pelaku gini. Gitu. Ya. Orang yang menyembunyikan ke LGBT-annya misalnya, nggak menyembunyikan dia, dengan menyembunyikan dengan nikah. Hanya untuk nikahnya formalisasi aja. Hanya untuk menutupi karakter aslinya dia, LGBT-nya dia. Ya, orang taunya dia normal. Dan ternyata ada aja cara Allah Azza wa Jalla untuk membuat semua makhluk itu tahu. Selama dia belum bertaubat. Iya. Dan ada seorang mahasiswa dulu belajar sama ana. Ya. Belajar sama ana. Di salah satu kampus lah ya. Dan dia kita ikhwan gitu, bahkan dulu ketika ada isi kajian di kampusnya rutin itu juga salah satu yang membantu anak. Nah, kemudian laki-laki jelas ini dan tapi kok anak ngelihat ini kok antum beda ya gitu. Ada beberapa kejanggalan gitu, tapi insya Allah normal lah. Apa enggak sampai gitu, masa ikhwan sunnah masa kayak gitu. Namun dia cerita, Ustaz, ana itu punya Facebook banyak, Ustaz. Malah nama dia lupa, namanya ikhwan ini lupa. Namun ketika dia emang nama Facebook itu apa aja? Ada beberapa akun dan semuanya nama bukan nama ana semua, Ustaz. Dari situ mulai ada ini aneh nih orang nih. Ada sesuatu. Lihat dari sini kan orang normal itu ketika buka akun Facebook paling pakai nama dia atau mungkin pakai nama yang orang tahu itu nama dia atau kunyah yaitu Abu Fulan itu tahu dia misalnya. Gitu loh. Tapi ini enggak. Namanya siapa gitu. Ada pakai nama Hadi Fulan. Ini Fulan. Anda punya beberapa akun. Dari situ kan kita berpikir ada apa dengan orang ini. Dan dia cerita itu seolah-olah nothing happens gitu loh. Ya nggak apa-apa saya cerita ini, saya punya akun banyak, nama saya nggak ada nama saya di akun itu kan membuat dia nggak sadar, dia mengira dengan bangganya, dengan lucunya dia mencerita itu sesuatu yang funny gitu, sesuatu yang lucu, yang normal, yang baik. Tapi kan bagi anak terutama sebagai gurunya berpikir, antum kenapa harus melakukan hal seperti itu? Memang sesuatu yang seolah-olah dianggap biasa aja, tapi ada something wrong with you. Itu satu.
Ada apa gitu dengan antum? Ya. Suatu ketika juga anak datang ke kampusnya pengen ngajar, terus anak bilang ke dia anak ini di depan teman-temannya, anak bau badan nih, ada parfum nggak? Antum punya parfum nggak, Mas Bro? Fusel kayak gitu, ya Avon nyebut merek. Biasa kan Fusel buat siapa? Buat perempuan kan? Iya. Anak-anak cuman keceplosan kayak gitu, Fusel kayak gitu. Tapi ternyata, oh iya Sat, bentar Sat, ada Sat. Apaan ada? Beneran ada Sat. Beneran ada, beneran dari tasnya diambil Fusel. Ini beneran tuh. Anak bercanda loh. Beneran Sat. Emang itu minyak wangi anak. Minyak wangi apa sih Fusel itu? Pokoknya pewangi gitu. Ini kan buat perempuan, antum pakai gini. Enggak, emang anak suka itu Sat. Udah gimana gitu hati, ya Allah. Pakailah, enggak apa-apa lah, namanya juga sih. Ya, anak pada bercanda doang gitu. Balikin. Ya. Namun kabar qadarullah, dia nikah, kemudian 2 tahun setelahnya pisah. Dan dikatakan bahwa saya memang enggak normal. Dan ketika Anda membuka salah satu akun fake, akun palsunya, ternyata iklan-iklan lotion yang ada di tag ke dia gitu loh, iklan lotion yang peraganya itu laki-laki yang nggak pakai baju dengan wajah Anda ngeliatnya kayak ngeliat WC gitu, nggak enak sekali. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Jadi ketahuan, berusaha menutupi semua itu, ketahuan juga di media sosialnya, ketahuan, dan dia nggak merasa nggak ketahuan, tapi ketahuan. Ya. Nah, begitu juga dengan kesyirikan yang tersembunyi di hati. Seseorang yang terbiasa riya, ya kita nggak bisa membelek hatinya, namun antum akan merasakan panas dan buruknya riya dia. Kerasa, walaupun kita nggak bisa ngomong, orang ini itu suka pamer, dia tuh nggak bener ibadahnya sebenarnya. Rasanya nggak bener nih orang nih, gitu. Akan Allah kabarkan pada orang-orang dan buat perasaan orang nggak suka dan nggak enak sama dia. Ya, betul kita nggak bisa membelek dada dia, tapi Allah akan memberitakan padanya dengan hal-hal yang ada indikatornya. Tetap syirik ini khafi, namun kadang bagi orang lain kelihatan tanda-tandanya. Begitu. Mungkin kita punya teman, tetangga atau keluarga yang memang dia kelihatan alim atau rajin. Tapi kita tahu dia ini kayak gini karena ada maunya. Kerasa auranya. Khafi bagi dia pelaku, tapi kadang-kadang jelas bagi orang lain karena indikasi kuat. Maka hati-hati dengan kesyirikan terselubung dalam masalah maksud dan niatan. Yang kadang pelakunya enggak ngerasa bahwasanya deklarasi lisannya itu menunjukkan bahwasanya dia itu musyrik. Begitu. Sekarang kita lihat banyak gak artis-artis yang mana kelihatannya ya KTP muslim atau identitasnya muslim. Tapi ketahuan, tidak sholatnya ketahuan enggak? Kelihatan banget nih nggak pernah sholat kayak ini. Ketahuan. Mungkin nggak tahu pasti, tapi kerasa banget dari tingkah laku orang-orang ini. Sekarang kalau misalnya antum ke diskotik, ngeliat orang pada dugem, antum husnudzon nggak mereka habis sholat isya? Kalau antum bilang insya Allah mereka habis sholat isya dugeman, justru antum yang bermasalah ini sekarang. Hah? Datang diskotik lagi pada joget. Wah ini muslim, rata-rata muslim ini mereka ini. Nggak apa-apa, mereka kan yang penting udah sholat isya. Coba antum ngomong gitu aja masalah tuh, aneh tuh. Apakah antum melihat mereka sholat isya? Enggak ngelihat? Enggak juga. Ya enggak tahu. Bisa aja mereka sholat isya. Mungkin ya, mungkin. Oke. Tapi kan tanda-tandanya jelas. Kalau mereka sholat isya, rata-rata orang yang sholat isya enggak bakal dugeman malamnya, rata-rata gitu. Antum lihat misalnya begal, na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kan ada di mana tuh, dekat Ganceng atau mungkin di sanalah di Bekasi. Jam berapa? Jam 2 pagi.
Coba antum tanya ke orang begal ketika ketangkap, "Dek, udah sholat isya belum?" Pasti belum. Nggak mungkin. Apalagi antum tanya, "Dek, udah qiyamul lail belum?" Itu tambah bahlul lagi pertanyaan. Udah qiyamul lail belum? Malah bingung begalnya. Bapak ini nanya apa ngejek saya gitu kan? Karena nggak mungkin qiyamul lail begal. Indikatornya kuat, kelakuannya gitu loh. Yaitu keburukan dan kesyirikan tersembunyi, kelakuan zahirnya akan menerangkannya. Akan. Yang mana itu terbaca jelas bagi sebagian orang, tapi pelakunya ini nggak ngeh kalau misalnya itu sudah terbaca gitu loh. Ya. Gitu. Nggak nyadar, diri nggak nyadar kalau diri memuntahkan isi hatinya atau memuntahkan amalan sirinya. Nggak nyadar. Tapi Allah akan kabarkan itu kalau terus-terusan begitu. Kecuali bagi yang bertaubat dan minta supaya Allah menutupinya, maka Allah tutupin, Allah jaga. Adapun masih bertamadi terus-terusan, maka Allah enggak menutupi itu. Ya begitu. Tapi namun kita juga enggak boleh membuka-buka kesalahan orang lain. Ya udah, kalau dia menzahirkan itu ya udah biarin. Kecuali kalau kesalahan dia memang bermudarat bagi semua orang, baru kita mungkin mewaspadai, mewanti-wanti. Yang kedua dari syirik khafi. Tadi syirik khafi, tadi syirik terselubung. Yang pertama kan syirik dalam urusan niatan dan amalan yang sirri. Yang kedua, syirik khafi yang kedua yaitu syirik lafzi, syirik lafal. Syirik dalam lafal tanpa keyakinan. Syirik lafal tanpa keyakinan. Ini juga perlu dipelajari. Ini yang bab ini berkisaran itu. Yaitu syirik lafal tanpa keyakinan. Seperti apa? Kata Ibnu Abbas begini, wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan. Wa hayati. Demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, demi hidupku. Lihat, ini syirik lafzi namanya. Ya. Apa di sini syiriknya di segi apa? Penyandingan antara Allah dengan makhluknya itu. Penyandingan dalam urusan sumpah antara Allah dengan makhluknya. Kemudian engkau berkata, laula kulaibata hadza la atana lusus. Seandainya bukan karena kulaibah, anjing kecil, kulaibah ini anjing kecil, maka maling-maling ini pasti datang, gitu loh. Nah, misal seseorang punya anjing. Anjing itu baru boleh dimiliki oleh muslim, diiqtina dan dipelihara oleh muslim untuk salah satu dari 3 hal, yaitu said, berburu, harth, pertanian, ya, yaitu menjaga ladang, ya, anjing kebun, atau al-masyiyah, yaitu penjaga binatang ternak. Yaitu ketika kita gembala binatang ternak, ada anjing juga gitu loh. Yang dia nanti yang bakal jadi ngatur-ngatur binatang ternak kita. Itu baru boleh, enggak dosa. Selain itu, anjing penjaga rumah itu ya itu yang malah itu yang bikin dosa itu. 1 qirat 1 hari hilang. 1 gunung besar pahala hilang. Nauzubillah min dzalik. Taib, kalau berkata misal lihat CCTV rekaman, ya, ada maling mau masuk digonggong sama anjing penjaga rumah. Nah, yang punya rumah paginya kemudian ingin mengetahui kenapa sih anjing saya tadi malam gonggong terus. Ternyata dia menyalaki pencuri. Wah, kalau bukan karena anjing ini, kita bakal kerampok nih, gitu. Ini ternyata syirik. Ini syirik lafzi namanya. Ini termasuk syirik khafi bagian kedua. Kenapa khafi? Karena ini tersebar di masyarakat, kalimat-kalimat seperti ini dianggap biasa. Kalau bukan karena ini, maka begini. Kalau bukan karena itu, maka begitu. Ya. Ini namanya syirik lafzi. Ya. Walaupun waktu itu pernah anak rinci juga. Kalau kalimat seperti ini hanya sebagai bentuk pengkhabaran, itu diperbolehkan. Hanya bentuk pengkhabaran, ya, maka diperbolehkan. Namun sebaiknya dihindari. Ya. Nah, kemudian walaula al-bid fi dar la atal lusus. Jika bukan karena ada sawang di rumah, maka
maling-maling bakal mencuri di rumah kita. Kalau misal di sini kan namanya soang, ketika ada orang datang ke rumah, dia kan langsung ngeluarin suara keras gitu. Nah, maling takut gitu loh. Jadi thanks to soang. Jadi berterima kasihnya kepada soang, kepada anjing. Kalimat-kalimat ini keceplos di banyak lisan tanpa sedikit pun mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukan semata-mata mengkhabarkan keadaan, melainkan karena memang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Dan ini syirik yang banyak orang itu keceplosan dan menjadi kebiasaan. Maka yang seperti ini disebut syirik khafi juga. Hati-hati. Wah, kalau bukan karena portal nih, udah hancur kali barang-barang kita. Syukur-syukur kalau habis itu dinetralisir dengan alhamdulillah, Allah jadikan portal ini sebagai pelindung. Nah, ini baru alhamdulillah. Tapi kan biasanya orang enggak gitu. Ya. Wa qaulur rajuli li sahibihi, dan perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Betapa kehendak Allah Ta'ala dan kehendakmu. Ini syirik, karena menyandingkan Allah dengan makhluknya. Masya Allah itu kan artinya betapa Allah Ta'ala menghendaki ini. Itu arti Masya Allah. Betapa Allah menghendaki ini. Ya, gak enak ya pakai bahasa Indonesia ya. Enaknya pakai bahasa Arab. Wah, Masya Allah. Kan gak enak kalau wah, betapa Allah Ta'ala menghendaki ini. Ya, kalau kebanyakan itu kalau pakai HP Asia hampir berapa ratus itu. Ya. Wa qaulur rajul, perkataan seseorang, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, saya bakal begini. Nah, ini semua termasuk syirik. Begitu. Tapi kalau sebatas pengkhabaran tanpa disebutkan kepada Allah seperti, wah, kalau bukan ente orang yang aneh hormati, aneh bakal gini Pak, gitu kan. Nah, ini kalimat biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan karena Allah dan dirimu Pak, nah ini berarti syirik. Kenapa? Ada wow di sini. Wow di sini menunjukkan penyandingan, penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Untuk masalah ini. Ya. Begitu. Maka hati-hati dengan namanya syirik khafi ini, karena dia terselubung. Apakah syirik khafi itu syirik kecil? Sebenarnya syirik khafi ini rata-rata syirik kecil. Cuma bukan tidak mungkin ini adalah syirik besar. Karena khafi di sini bukan masalah kecil dan besar pada asalnya, tapi masalahnya apa? Samar, mudah terucapkan, mudah diperbuat, sehingga orang nggak sadar kalau itu syirik gitu loh. Nggak sadar kalau itu syirik. Bahkan kadang-kadang syirik yang bagi sebagian orang itu jali, bagi sebagian orang itu khafi. Ya. Tatoyur, menganggap suatu nasib apes gara-gara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nasib. Misalnya kalau nunjuk kuburan, jangan nunjuk kuburan, nanti Pak Mali, nanti Pak Mali kualat gitu, nunjuk kuburan. Coba akidah banyak orang karena nunjuk kuburan bakal kualat. Itu kan pasti ada sisi ta'zim, pengagungan kepada kuburan, dan khawatir dengan jin-jin kuburan atau mayit di dalam kubur. Bisa nggak kasih itu pikirannya? Bisa. Ya. Tatoyur seperti ini tadinya syirik kecil, namun ketika dibangun di atas rasa takut kepada khaufus sir namanya, khauf asir, rasa takut yang tersembunyi kepada makhluk-makhluk seperti ini bakal memberikan madarat dengan sendiri tanpa kehendak Allah, yang mungkin bagi sebagian orang ya ini enggak sampai segitu pikirannya, tapi ada sebagian orang pikiran sampai segitu, sehingga apa menjadi syirik besar. Menjadi syirik besar gara-gara tatoyur. Jadi tatoyur walaupun asalnya syirik kecil enggak bisa dianggap remeh. Mendengar burung yang suaranya mirip dengan ketawa kuntilanak misalnya, sebagian menisbatkan itu ada yang mati nih, atau sebagian menisbatkan itu wah bakal apa saya nih. Nah,
Ada orang mungkin sampai di hatinya merasa takut dengan burung itu sehingga dia merasa burung itu selalu menghantuinya kemana-mana. Dan kemudian burung itu juga lah dia itu sampai mengawasi dan mengintai dia dan menunggu untuk memberikan nasib sial ke dia. Ada nggak orang kayak gitu? Ada aja. Ketakutan yang syaitan berikan di hatinya dengan izin Allah semuanya, dengan takdir Allah. Sehingga apa? Sehingga dia terjatuh dalam syirik akbar. Begitu. Sekarang kalau misalnya ada pawang hujan punya remote di langit misalnya. Saya punya remote di langit. Tinggal ceklak, ceklik, ceklak, turun hujan. Dan ternyata ada pembelanya. Dibela kemudian. Dan dikatakan itu remote majaz namanya. Remote majazi, bukan remote sebenarnya. Melainkan ada petugas di langit sana yang dia punya koneksi kepada pawang hujan ini. Loh ini jadi apa lagi nih sekarang nih? Syirik besar enggak? Syirik besar karena merasa ada selain Allah Ta'ala yang bertugas secara independen untuk masalah hujan. Wah, jadi sebenarnya itu masalah syirik ini dikaitkan dengan banyak hal. Wah, banyak sekali jemaah sekalian. Ya. Dekat sini kan ada pemancingan yang luas. Orang biasa mancing, bukan pemancingan sebenarnya. Orang biasa mancing di situ ya. Di situ apa? Di sana kali ya. Mancing. Just gitu kan. Terus apa pas ini kayaknya ada nih. Taunya sepatu. Terus gitu kan. Taunya sendal. Terus jarum super misalnya. Nah, kok nggak dapat ikan ya? Terus kemudian udahlah, hari ini kayaknya apes. Nah, oke, kalau ini cuma kabar, hari ini kayaknya lagi apes, lagi nasibnya kurang mujur, itu nggak masalah, oke, nggak masalah. Kemudian jalan, pas jalan kemudian ngelihat kepala lele, kepalanya doang, habis dimakan tuh lele sama orang, mungkin pecel lele jualan Pak Ali mungkin atau gimana nggak tahu, kepala lele, ya, kepala lelenya ini dicemplung di kali. Nggak ada tubuhnya. Wah, ada pantesan. Ini dia yang bikin saya nasib sial nih. Coba. Ada loh orang kayak gitu. Ya nggak mesti kepala lele. Ngeliat habis pas lagi kayak gini, tiba-tiba di pohon dengar suara toke. Gitu kan. Pemanasan dulu. Toke gitu kan. Pantesan saya apes. Ada toke di sini. Berarti kan nasib sial dikaitkan dengan toke. Ini syirik. Mungkin awalnya syirik kecil. Karena menisbatkan sesuatu tidak pada sebabnya gitu loh. Nah, tapi kalau lahir di keyakinan bahwa inilah toke di sini secara independen, dia itu memberikan nasib sial buat kolam ini syirik besar. Gitu. Belum lagi indigo. Ya, hati-hati di rumah itu ada macan putih. Kalau misal kamu ke situ, ntar kamu bakal dapat mara bahaya. Tuh. Belum lagi dulu dari kecil kita ditakut-takutin, jangan lihat pohon bambu itu ada wowo. Gitu. Belum lagi nih pohon pisang, jangan lewat banyak itu kebun-pohon pisang, kalau dekat maghrib banyak pocong. Kan? Penakut-nakutan hal seperti ini yang membuat mental orang dan membuat setan laris. Karena mereka ngerasa eksis gitu. Kita diceritain ya sama orang-orang. Akhirnya yang pocong tetap jadi pocong istiqomah. Yang kunti jadi kucing lagi jadi kunti terus. Karena dianggap ada. Kemudian menganggap kalau lewat pohon beringin ini nanti ada wewe. Nanti kalau kamu lihat situ, nanti kamu sial, kamu bakal gitu. Nah, kenapa orang-orang yang bertauhid tinggi itu jarang dapat ginian? Karena setan itu juga enggak merasa bakal sia-sia kita kalau narok buhul di mereka. Misalnya orang awam, orang enggak ngerti tauhid, di depan kamar dia tiba-tiba ada rambut banyak. Di balik di bawah ada pintu, di bawah pintu ada banyak rambut. Dikira sapu ijuk gitu kan, pas ditarik rambut. Ini rambut beneran. Kira-kira orang awam bakal mikir apa? Macem-macem pasti. Kuntilanak lah, walaupun mungkin iya.
Kemudian wah kita diteror nih, diteror. Manggilnya siapa biasanya? Orang awam. Dukun alternatif. Kenapa pakai alternatif saya juga bingung. Kenapa ada isif alternatif gitu loh. Kayak nggak ada alternatif lain. Dukun alternatif, subhanallah. Ya. Manggil kemudian nambah mingkinan kan. Dukunnya kemudian mempermainkan mereka. Sebagai setan mempermainkan mereka semua. Ini di sini memang ada penunggunya. Sebentar saya ini. Ya, saya terawang dulu bentar. Ya, di sini ada jin nasab, jin tomang, jin katrok, jin monyet dan seterusnya. Disebutin daftar-daftarnya. Subhanallah. Percaya pula dengan itu. Padahal si dukunnya ini juga ngasal. Dalam hati ketawa. Alhamdulillah dapat klien bahlul, bisa diporotin. Sudah diporotin, syirik lagi. Tuh lihat. Ajaibnya bagi sebagian orang kampung, sebagian orang berdukun itu syirik khafi bagi mereka. Syirik yang seolah-olah itu enggak jelas. Padahal kan ini aslinya jelas, dibuat tidak jelas syiriknya oleh syaitan sehingga akhirnya dianggap enggak ada apa-apa. Resi lagi, bukan resi pengiriman, rasi, apa sih namanya yang resi apa rasi itu? Rasi, ya. Itu kan biasa. Dulu ada majalah remaja gitu kan. Tiap pekan atau tiap bulan terbit itu remaja-remaja bawa lihat zodiaknya. Saya lahir Pisces misalnya. Bulan apa? Maret. Benar enggak bulan Maret? Benar coba. Kamu akan mendapatkan ini. Ibumu bakal begini, kemudian kamu dan ibumu bakal dibegitu. Percaya lagi. Ya. Ternyata besok pas ngeliat akte kelahiran bukan Pisces ternyata. Ya kan? Ini kan dianggap biasa dulu. Padahal ini syirik. Berbahaya sekali. Ini seperti mendatangi dukun. Apalagi saya percaya, naudzubillah min dzalik. Dianggap syirik khafi. Maka seolah-olah bagi orang-orang yang enggak punya ilmu, syirik itu semuanya khafi semua. Saking enggak punya ilmunya, saking bahlulnya dia. Tapi enggak ada uzur. Di zaman sekarang, syirik-syirik yang jelas syirik, terus orang-orang ini enggak mau belajar. Mungkin di kita sebagai orang muslim waro' ya, hati-hati dalam memvonis. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi nanti. Jadi jangan merasa kita ini saya dapat uzur bil jahal, saya dapat uzur dengan kejahilan karena saya kan belum tahu, saya kan belum ngaji, saya kan dan seterusnya. Diberi, mungkin kita enggak langsung vonis orang ini ahli bid'ah, ahli syirik, enggak mungkin. Karena khawatirnya kita salah vonis. Tapi di akhirat akan ditanya, oke, kamu enggak tahu, kenapa enggak tahu? Ya Allah, saya belum belajar tentang itu. Oke, kamu belum belajar, kenapa enggak belajar? Ya Allah, sampai sini bingung dia. Mau bilang enggak ada kuota, tapi tiap bulan kuotanya ada wifi gratis pula. Ya kan? Mau bilang apa coba? Google Map aja lancar kok, masa belajar enggak? Nonton YouTube dangdutan aja bisa kok, masa untuk belajar enggak? Dulu tahun 2010, sekitar tahun itu, banyak dari orang ikhwan itu juga, Afwan ini kita enggak bisa belajar online karena apa? Karena enggak punya kuota. Sekarang enggak ada orang tuh alasan enggak punya kuota. Untuk belajar enggak ada. Alasan enggak punya kuota. Rumahnya tuh wifi-nya tinggi kenceng kok enggak bisa belajar. Ya, maka hati-hati di sini kita lihat katakan ke anak kita atau istri kita atau teman kita. Kalau emang kita bahlul banget tentang agama, terlalu bahlul, mungkin di dunia ini kita enggak dikafirkan oleh tetangga. Karena tetangga juga bahlul juga mungkin. Tapi enggak tahu di akhirat nanti ditanya, kenapa bahlul? Ya emang saya gini apa adanya Allah. Enggak bisa. Kenapa bahlul? Kenapa bodoh tentang agama? Belum belajar. Kenapa belum belajar? Emang enggak ada pengajian? Tinggal di mana? Cilangkap. Emang di Cilangkap enggak ada pengajian? Enggak ada ilmu? Enggak ada internet? Enggak ada apa? Itu ditanya. Maka kebodohan kita akan agama akan ditanya di akhirat nanti. Kebodohan kita akan hukum akan ditanya di akhirat nanti.
Ditanya kenapa nggak tahu. Sebenarnya sekarang dengan berinternet yang luar biasa ini, itu beban kita lebih besar. Ya, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.